Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya kelas 6A, kelas 6B, dan kelas 6C. Pada pagi hari ini Kamis 22 Jumadil Akhir 1442 Hijriah bertepatan dengan 4 Februari 2021, kita bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Belajar agama Islam bersama Pak Mukhlis. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini Bapak doakan semoga anak-anak semuanya beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Dan apabila di antara anak-anak semuanya ada yang ditinggalkan oleh salah satu daripada keluarganya, semoga kamu dan keluarga yang ada di rumah mampu tabah dan sabar menghadapinya, karena bagaimanapun kita sebagai manusia ya, pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janjinya dalam Al-Qur'an, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pelajaran agama Islam pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa, karena dengan berdoa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling utama adalah mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, aku ridha Allah sebagai Rabb dan Islam sebagai agama dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku, karuniakanlah kefahaman padaku, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak semuanya, kita berdoa ini memohon kepada Allah karena Allah adalah Maha Pemilik ilmu. Allah adalah Maha Kuasa. Allah adalah Maha segala-galanya. Kalau kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada siapa lagi kita meminta? Karena apabila kita meminta selain kepada Allah, maka kita akan jatuh kepada yang namanya perbuatan syirik. Ya, kalau kita jatuh pada perbuatan syirik, artinya kita menduakan Allah, menganggap ada sesuatu yang lain daripada Allah, maka kita mendapatkan dosa yang besar. Na'udzubillah. Oke, anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan mempelajari surah Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 13. Pada minggu yang telah lalu kamu sudah menuliskan ayatnya dan juga menuliskan artinya. Nah, pada hari ini nanti anak-anak Bapak minta untuk menuliskan kembali ya. Tapi bukan ayat dan artinya, tetapi arti perkata daripada surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Dan nanti juga ada arahan untuk menghafalkan surah Al-Hujurat. Oke, next. Baik, sebelum kita memulai membaca, pada minggu yang telah lalu Bapaknya meminta untuk menuliskannya. Bapak belum ada mencontohkan bacaannya seperti apa. Nah, pada hari ini Bapak akan memberikan contoh bagaimana cara membaca surah Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 13. Namun sebelum kita membaca Al-Quran, ada baiknya kita mengetahui dan mengamalkan adab dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, kita disunahkan untuk berwudu terlebih dahulu ya. Jadi nanti kalau ingin menghafalkan Al-Quran, berwudu supaya kita suci. Dan kemudian setelah kita berwudu, tutuplah aurat. Bagi laki-laki boleh pakai sarung, boleh pakai celana. Bagi yang perempuan pakai kerudung.
ya. Jadi kalau menghafal Al-Qur'an nanti pakai kerudung ya, kita menghormati, menjunjung tinggi kitab, Al-Qur'an dan menjunjung tinggi kalam Allah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak kalau sudah siap mari kita membaca surah Hujurat. Silahkan nanti didengarkan sebaik-baiknya, bagian mana yang panjang, bagian mana yang pendek, ya. Bagian mana yang dengung, dan insya Allah kalau mendengarkan bacaan Bapak dengan saksama, dengan teliti, insya Allah hafalan kamu akan bagus. Baik, kita akan membaca surah yang kita mulai dengan ta'awudz, ya. Ta'awudz itu dengan a'udzubillah. Baik, silakan didengarkan. Ini cukup didengarkan saja. Mau diulangi atau mau diiringi juga silakan. Bagi yang sudah bisa membaca Al-Quran silakan diiringi. Tapi tetap harus memperhatikan bagian-bagian mana yang nanti Bapak baca panjang, bagian baca pendek, tasdidnya seperti apa, ya, yang hurufnya didabelkan, misalnya minadh-dhonni, yang dengung, yang dipanjangkan, oke? Tolong diperhatikan supaya bacaan kamu itu bagus. Jadi alumni daripada SD Plus Murung Pudak itu mempunyai bacaan Al-Quran yang bagus. Baik, silakan didengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله Innallaha tawwabur rahim. Pada slide ini wattaqullah, bagian kata Allahnya itu tulisannya salah ya. Jadi ini karena sistem daripada komputernya saja. Oke, it's okay. Nanti kalau lihat bacaannya, lihat di buku halaman 8 ataupun lihat di Quran. Baik. Ini ayat yang ke-12. Nah, Bapak ulangi sekali lagi, silakan diperhatikan. Boleh mengikuti wakaf di tempat mana yang Bapak berhenti, boleh. Ataupun kalau nafas kamu sampai, boleh pada tanda-tanda wakaf yang ada di Al-Quran tersebut. Silakan didengarkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله Innallaha tawwabur rahim. Langsung di sini Bapak jelaskan ya sedikit.
Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Amanu, itu orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil di sini adalah orang yang beriman. Yang nggak beriman yang nggak dipanggil. Oke? Maka kalau ingin menjalankan ini, menjalankan perintah ini, maka kita harus beriman terlebih dahulu. Ijtanibu, jauhilah katsiran minadh-dhanni, kebanyakan atau banyak daripada zon. Zon itu artinya prasangka buruk. Oke, berprasangka, khususnya berprasangka buruk. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Ism, Bapak bacanya tadi ism karena berhenti. Karena sesungguhnya bagian daripada zon itu adalah dosa. Jadi berprasangka buruk kepada orang lain, nanti ada penjelasan berikutnya isi kandungannya, itu berdosa. Prasangka buruk lah ya. Kalau prasangka baik itu nggak apa-apa. Tapi kalau prasangka buruk itu bagian daripada dosa. Wala tajassasu, dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain. Oke? Nggak boleh mencari-cari keburukan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, ataupun dan jangan pula menggunjing. Tahu arti menggunjing? Ngomongin orang. Baik yang kita omongin itu betul tentang orang lain ataupun tidak. Kalau betul itu namanya ghibah, menggosip ya. Ghibah itu gossiping bahasa Inggrisnya. Kemudian kalau tidak betul yang terjadi pada orang yang kita omongin itu, maka jatuhnya menjadi fitnah. Dua-duanya dapat dosa. Fitnah itu lebih kejam daripada membunuh, sedangkan ghibah itu perbuatan yang tercela. Jadi nggak boleh dua-duanya. Maka mulut kita itu diciptakan cuma satu. Oke? Artinya lebih banyak diam. Kalau tidak bisa diam, berzikirlah. Oke? Nah, kemudian keterangan selanjutnya, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Jadi, apakah kamu suka ayuhibbu? Artinya apakah? Yuhibbu, apakah kamu suka ahadukum ayyakula? Oke. Adakah seorang di antara kamu yang suka ayyakula? Yakula artinya memakan lahma, daging akhihi saudaranya. Maitan, yang sudah meninggal. Fakarih tumuhu, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Masa kamu mau makan daging mayat saudara kamu? Ya, misalnya ada tetangga meninggal, kemudian kamu makan dagingnya. Kanibal kan? Nah, begitulah perumpamaan daripada orang yang menggunjing ataupun mencari-cari kesalahan orang lain. Oke, next. Jadi nggak boleh ya ngomongin orang, maka mulutnya harus ditutup. Oke, wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ini baru ayat ke-13. Maka ada 3 hal di sini nanti. Nanti kita jelaskan kembali. Next. Silakan dengarkan kembali ayat ke-13. Yang tadi ayat 12 ya, sekarang ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Dengarkan sekali lagi. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Ya ayuhan nas, hai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami, sungguhnya Allah telah menciptakan manusia, menciptakan kamu manusia dari seorang laki-laki, min dzakarin, min dari zakarin seorang laki-laki, yaitu Adam, wa unsa dan perempuan, yaitu Hawa, wa ja'alnakum dan wa itu dan ja'alnakum telah kami jadikan kamu syu'uban, syu'uban yang berbangsa-bangsa, wa qabaila dan bersuku-suku, lita'arafu dengan tujuannya apa? Untuk saling mengenal. Inna akramakum, inna sungguh akramakum, orang yang paling mulia di antara kamu, indallahi di sisi Allah Subhanahu wa taala, atqakum, orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Baik, ini Bapak lanjutkan dulu. Jadi kalau ingin mendengarkan kembali bacaan silakan diulang videonya. Next. Nah, ini adalah isi kandungan surah Hujurat ayat ke-12. Tadi sudah ada sedikit cukup banyak yang disinggung tadi dari segi artinya. Jadi ada larangan bagi orang beriman, ada 3 hal. Yang pertama berprasangka buruk atau su'uzon. Bedakan nanti ya dengan husnuzon. Husnuzon artinya prasangka baik. Kalau su'uzon artinya prasangka buruk. Ada 3 hal yang dilarang itu. Pertama, berprasangka buruk atau su'uzon. Yang kedua, mencari-cari kesalahan ataupun keburukan orang lain. Nggak usah nyari-nyari kesalahan orang lain, lihat diri sendiri aja. Ya, emangnya kamu sebaik apa? Kita itu sebagai manusia sebaik apa? Nggak boleh nyari-nyari kesalahan orang lain. Cari kesalahan diri sendiri. Lebih banyak, hari ini dulu berbuat apa aja. Kebaikan kamu lupakan, tapi kesalahan kamu ingat dan beristighfar. Dan cepat-cepatlah bertaubat. Oke? Sebagai contoh, misalnya, si A itu, siapa ya? Adul. Anggap kita namanya Adul. Biasanya perempuan sih ya. Nah, kita anggaplah perempuan. Misalnya namanya si Alia. Sorry Alia ya. Okelah. Misalnya Alia itu nggak suka berteman. Terus yang lain ngomongin, kamu jangan berteman ya sama Alia, karena Alia suka merajuk misalnya. Kemudian kata-katanya nggak baik. Nah, itu termasuk daripada ghibah, ngomongin si Alia. Oke? Nah, yang ngomongin ini kamu dapat dosa, perbuatannya tercela. Kalau nggak minta maaf, ya tanggung nanti sendiri di akhirat. Oke? Jadi mulutnya silahkan dikontrol dari sekarang. Oke? Ini sampai tua, nanti sampai mati, sampai sebelum mati, tetap ini harus dipertahankan. Jangan pernah ngomongin orang. Siap ya? Kemudian menggunjing, sama tadi menggunjing, menggibah, menggosip. Nah, itu bagian daripada bahasa sekarang, menggosip. No gossiping again. Ya, nggak ada lagi gosipin orang. Lebih baik kita mulutnya digunakan untuk beristighfar, untuk bersolawat. Baik. Nah, orang yang beriman itu dianjurkan atau diwajibkan untuk berprasangka baik kepada siapa aja, kepada diri sendiri, kepada orang lain, kepada makhluk Allah yang lain, kepada kejadian apapun yang ada di depan mata kita, dan terlebih lagi kita harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh berprasangka buruk kepada manusia lain, kepada diri sendiri, kepada kejadian ini dan itu, kejadian buruk. Kita tidak boleh berprasangka buruk, bahkan kepada kejadian yang buruk seperti banjir tahun lalu di Tanjung, tahun ini di Barabai, ya. Itu tidak boleh kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah menurunkan bencana tersebut, pasti ada hikmahnya. Ya,
Apa hikmahnya? Kita lihat orang dari berbagai provinsi, sampai dari Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dari Jawa juga ada, ya. Mereka mengirimkan bantuan. Artinya orang masih peduli, masih banyak orang-orang baik di muka bumi ini. Oke? Itu salah satu hikmahnya. Nah, kemudian lagi, hikmahnya adalah kita harus menjaga hutan, nggak boleh nebang pohon sembarangan. Itu hikmah yang harus kita ambil daripada sesuatu kejadian. Maka kita tidak boleh berprasangka buruk apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh ya. Karena apapun yang diberikan oleh Subhanahu wa taala itu pasti memiliki hikmahnya. Pasti ada suatu kebaikan di balik bencana. Oke. Nah, kemudian lagi bagi orang yang menggunjing, seumpama orang yang memakan bangkai saudaranya. Nah, itu tadi yang kita bicarakan di awal. Jangan pernah ngomongin orang. Perumpamannya adalah kamu memakan bangkai, memakan mayatnya saudara, memakan mayat orang lain. Jijik ya. Kalau kamu merasa jijik untuk hal itu, maka mari kita menjaga mulut kita masing-masing. Oke. Next. Pada ayat ke-13 surah Al-Hujurat. Di sini Allah menegaskan bahwa manusia diciptakan dari laki-laki dan perempuan tadi. Laki-laki ini dari Hawa, dari Adam, dan perempuan itu dari Hawa. Nah, kemudian dijadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Kan kita di dunia ini ada yang sukunya Jawa, sukunya Banjar, sukunya Batak. Kemudian itu baru di Indonesia ya, Papua, Makassar. Ini baru di Indonesia. Belum lagi nanti dari Turki, dari Kazakhstan, kemudian China, Jepang, Melayu, Amerika, dan lain sebagainya. Kalau kita misalnya bisa berbahasa Inggris, kita bisa berbicara sama orang Amerika, orang Australia, orang Inggris, New Zealand, ya. Kalau ada yang bisa berbahasa Korea, kita bisa berbicara dengan orang-orang Korea. Kita akan saling mengenal. Orang Banjar yang bisa berbahasa Jawa akan mengenal bagaimana karakter orang Jawa. Itu saling mengenal, dan Allah sudah menetapkan, menegaskan ini di dalam Al-Quran. Lita'arafu, tujuannya untuk saling mengenal. Dan Allah juga menegaskan di sini bahwa Allah tidak melihat kepada kecantikannya, kegantengannya, kekekaran tubuhnya, tidak. Jadi yang orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan karena wajahnya, bukan karena keturunannya. Entah anak presiden, anak pengusaha, anak pegawai, tidak, atau anak petani, tidak. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah ketakwaannya. Seberapa besar kita beriman kepada Allah, sebesar apa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebesar apa kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebesar itulah kemuliaan kita. Bukan seberapa kaya kita, seberapa banyak tabungan kita, seberapa banyak emas kita, bukan itu. Tapi seberapa besar kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Salah satunya tadi dengan cara kita tidak menggibah orang lain. Kalau kita tidak menggibah orang lain karena kita takut akan azab Allah, nah di situ salah satu kemuliaan yang bisa kita raih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke. Demikian isi kandungan sedikit ya, paparan tentang isi kandungan surah Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 13. Di ayat 12 tadi ada 3 hal yang perlu diingat. Yang pertama, jangan berprasangka buruk, karena berprasangka buruk itu bagian daripada dosa. Kemudian jangan menggunjing dan jangan mencari-cari kesalahan orang lain, wala tajassasu. Kemudian jangan menggunjing, yaltab, menggibah. No. Oke? No gibah. Tapi more dzikir. No gibah, more dzikir. Oke. Nah, sekarang the first task, itu tugas yang pertama, yaitu anak-anak silakan lihat pada buku LKS-nya halaman 8 dan halaman 9. Itu ada kata-kata arti daripada kata-kata ayat 12 dan ayat 13 yang dipotong-potong berkata dan artinya. Itu nanti anak-anak tulis di buku bentar aja, itu kalian kelas 6 udah cepet nulisnya.
Oke. Supaya apa? Supaya tahu misalnya amanu artinya apa, tajassasu artinya apa, lahma artinya apa. Oke, ini contoh kecilnya yang di slide ini, nanti silakan back to your book. Oke, kembali ke bukunya pada halaman 8 dan halaman 9 buku LKS. Silakan ditulis secara lengkap. Nah, berikutnya kalau sudah selesai nanti silakan dikirim ke WA Pak Guru. Nah, berikutnya ini second task, jadi tugas yang kedua, yaitu menghafalkan surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13 yang Bapak baca tadi. Kemudian yang minggu kemarin udah kamu tulis, ya. Kemudian kirimkan rekaman videonya nanti saat kamu menghafalkannya. Jadi ketika udah hafal, bikin video, kirim ke Bapak. Oke. Kapan terakhir pengumpulannya? Deadline-nya pada hari Rabu 10 Februari 2021. Oke. Tinggal baca aja kok. Kalau sudah hafal, mau kirim sekarang juga boleh kalau sudah hafal. Besok kalau udah hafal silakan kirim, nggak perlu nunggu deadline. Oke. Bapak tidak perlu artinya, tapi cukup ayatnya saja. Tapi bagi yang mau menghafal dengan artinya, atau misalnya kamu hafal ayatnya, artinya kamu baca saja, it's okay. Tapi ayatnya hafal ya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum dan seterusnya. Oke. Ayat 12 dan 13 daripada surah Al-Hujurat ayat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Siap ya? Insyaallah. Waktu 1 minggu kok. 1 hari juga hafal. Nah, anak-anak sekalian, demikian pelajaran kita pada hari ini, dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Protokol kesehatan tetap dijaga ya. Karena kita tidak tahu siapa yang mungkin menjangkitkan kita daripada virus ini. Virusnya sebenarnya tidak apa-apa, hanya saja dia memperburuk daripada kesehatan orang lain, apalagi yang sudah punya penyakit asma, punya penyakit, kalau sudah punya penyakit dimasuki sama virus COVID-19 ini, itu akan memperburuk. Itu aja yang nggak enaknya gitu ya. Maka cuci tangan lah, pakai masker, jaga jarak sama orang lain, dan istirahat yang cukup, dan nggak boleh capek ya. Kalau capek cepat-cepat istirahat, dan selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa, karena apapun itu kita meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan angkat tangannya, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran agar kami dapat mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami keburukan agar kami dapat menjauhinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak mohon maaf kalau ada salah dan khilaf ketika menjelaskan surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13 ini. Semoga anak-anak tetap semangat belajarnya. Insya Allah semoga kita nanti bisa ketemu kembali, bertatap muka. Wallahu alam, entah kapan. Kalau kita disiplin, seluruh orang di Indonesia berdisiplin, insya Allah bisa. Maka dimulailah daripada kita. Kita nggak bisa menuntut orang lain untuk disiplin, tapi harus dimulai daripada diri kita sendiri. Oke. Bapak mohon maaf kalau ada salah dan khilaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.